12.000 orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat langsung kejadian yang spektakuler, sesuatu yang di luar logika, yaitu Nabi Musa membelah lautan, kemudian mereka juga menyeberangi laut tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa asrukul qaidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Melanjutkan kemarin, wadhkuru, dan ingatlah wahai kalian Banu Israel, idh najjaynakum, ketika kami telah menyelamatkan kalian, maksudnya aba'akum. Yang dimaksud adalah Allah SWT menyelamatkan ayah-ayah kalian, untuk mengingat kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wal khitabu bihi, itu kasih koma, aba'akum itu sebenarnya jadi badal dari najjainakum, kumnya itu, jadi di mansub, kasih koma atau titik. Wal khitabu bihi, ini penjelasannya, dan khitab bihi dengan lafaz tersebut, wa bima ba'dahu, dan dengan apa yang setelah ayat ini, lil maujudin, kepada Banu Israel yang ada fi zamani nabiyina, di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa id najjainakum, wa id najjainakum, ini kan kum, itu untuk mengingatkan kepada akan Banu Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bima an'ama ala abaihim, untuk mengingat apa? Dengan sesuatu yang an'ama, Allah telah memberikan nikmat ala abaihim, kepada ayah-ayah mereka, tazkiran, karena mengingatkan lahum, untuk mereka, bini'matillahi ta'ala, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, liyu'minu, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini khitab di ayat ini dan setelahnya itu adalah kepada Banu Israel di zaman Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian min ali fir'auna, id najjainakum min ali fir'auna, ketika kami menyelamatkan dari keluarga Fir'aun. Ini tapi ali Fir'aun, maksudnya di sini adalah para pengikut atau kaumnya Fir'aun. Min ali Fir'aun. Ingat, disebutkan al, itu kan artinya alun apa? Keluarga. Kenapa kok bukan ahlun? Ahlun artinya apa? Keluarga. Kenapa kok enggak kita juga memakai alu bapak siapa gitu, tapi ahlu siapa? Ahlul bait, atau kenapa kok bukan alu tanpa hak tapi langsung alu? Apa namanya? Ahlu untuk kita ya. Untuk kita kan ahlul bait atau ahlu siapa? Mungkin hak. Padahal artinya sama. Nah, jadi perbedaannya antara ahlun sama alun itu penggunaannya. Maksudnya artinya sama, keluarga, tapi kalau ahlun itu umum, keluarga biasa. Cuma kalau alun itu adalah apa? Pasti idhofahnya, kan pasti diidhofahkan kan? Alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW. Menandakan apa? Keluarga tersebut orang-orang yang mulia, khusus untuk orang-orang yang mulia. Kalau ahlun itu umum, itu ahlun. Makanya di sini min ali Fir'aun. Loh, kok Fir'aun kok alun? Berarti mulia. Misalnya yang apa?
Fir'aun di zaman tersebut ya mulia duniawinya karena raja. Ingat Fir'aun, min ali Fir'aun. Ingat kemudian Fir'aun ini adalah lakob atau julukan, bukan nama asli ya. Fir'aun ini sebenarnya bukan nama asli. Jadi kalau Fir'aun yang musuhnya Nabi Musa itu namanya sendiri yang asli siapa? Ada yang tahu? Itu nama aslinya adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Jadi bukan Fir'aun. Fir'aun ini julukan. Ya, pokoknya raja di kerajaan Amalikoh, yaitu golongannya orang-orang besar, orang-orang raksasa, maksudnya orang-orang yang bertubuh besar ya. Itu namanya atau julukannya dinamakan Fir'aun. Fir'aun itu raja. Sama seperti Kaisar. Kaisar itu gelar untuk raja daerah Romawi. Kemudian kalau Kisra itu julukan untuk raja di daerah Persia. Jadi Kisra itu berarti raja di daerah Persia. Kemudian Najasyi itu julukan raja untuk di daerah Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Nah, ini beberapa julukan atau nama-nama raja. Tapi makanya itu Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, itu nama aslinya adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Disebutkan si Fir'aun ini makannya hanya anak sapi saja, atau yang masih muda. Ada juga yang mengatakan makanannya adalah buah tin. Makanya itu Fir'aun ini kalau ke kamar mandi, ini pendapat yang kuat, yaitu kalau ke kamar mandi atau yatagawat, buang air besarnya itu 40 hari sekali. 40 hari sekali. Jadi tidak tagawat kecuali cuma 40 hari sekali. Jadi min ali Fir'aun. Jadi supaya tahu Fir'aun, tapi bukan kita. Supaya tahu. Ini jadi namanya Walid bin Mus'ab bin Rayyan, makanannya anak sapi ya, atau apa itu? Embeng ya, masih embeng. Kemudian tidak ada juga yang mengatakan itu bukan itu saja. Di kitab lain ada, saya pernah mendapat keterangan itu makanannya tin wa zaitun. Buah tin. Ya, buah tin. Jadi buah tin itu nganunya untuk ke tubuh atau melewat jalan keringat. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya jarang ke kamar mandi. Min ali Fir'aun yasumunakum yudhiqunakum kami mereka merasakan su'al azab akan asyaddahu, yaitu sangat pedihnya azab. Jadi wa id najjaynakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab, yang mana keluarga Fir'aun atau kaumnya Fir'aun ini juga, Fir'aun juga itu memberikan akan azab kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman kepada kaum rakyat-rakyatnya. Wal jumlah halun min dhamiri anjainakum. Kemudian yasumunakum su'al azab, ini jumlah tersebut yasumunakum su'al azab jadi hal min dhamir, dari dhamir anjainakum. Itu yudzabbihuna, yang mana Banu Israel tersebut yudzabbihun, menyembelih, bayanu lima qablahu, penjelasan untuk apa yang sebelumnya. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih atau membunuh anak-anak kalian, anak
anak laki-laki. Abna'akum, anak-anak laki kalian. Al-mauludin, yang dilahirkan. Wa istahyuna yastabkun. Ini dari wazan istabqa istabki. Yastabkuna. Dan mereka menyisakan atau membiarkan. Wa istahyuna ay yastabkun, maksudnya membiarkan nisaakum, anak-anak perempuan kalian. Liqauli ba'dil kahanati, karena ucapan sebagian daripada para al-kahana, para dukun, lahu kepada Fir'aun. Jadi ini lahunya kepada Fir'aun. Anna mauludan, bahwasannya anak laki-laki yang akan dilahirkan, yuladu yang akan dilahirkan, fi Bani Israel, di Bani Israel, yakunu sababan lidhahabi mulkika, akan menjadi penyebab untuk hilangnya kerajaanmu. Jadi mulkika, ingat ya, mulkika ini tadi sudah betul dibaca mulkika, karena mulkika kerajaanmu, itu maksudnya kitabnya kepada Fir'aun. Jadi kalau mulkun kerajaan, kalau milkun milik, kalau malik raja, kalau malak malah malaikat. Jadi sama ya, mim lam kaf. Tapi kalau salah baca salah arti dan sangat jauh. Milkun milik, mulkun kerajaan, malik raja, malak malah malaikat. Kalau malaka memiliki, memiliki. Jadi harus paham, harus titan. Jadi kemudian di sini disebutkan liqauli ba'dil kahanati lahu anna mauludan yuladu fi Bani Israil yakunu sabab lidhahabi mulkika. Disebutkan apa sih mimpi si Fir'aun tersebut sehingga mengumpulkan para dukun-dukun tersebut. Bahwasanya si Fir'aun memanggil para tukang tenun tersebut untuk mentakwilkan apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Disebutkan mimpinya adalah an-naran aqbalat min Baitul Maqdis. Bahwasanya ada api, ada api aqbalat menghadap yang dari arah Baitul Maqdis, hatta istamalat ala buyuti Misra. Sampai mencakup, memenuhi ke rumah-rumah di negeri Mesir. Fa haraqatul qibta wa tarakat Bani Israil. Maka api tersebut membakar seluruh kerajaan dan menyisakan Bani Israil. Fasyaqqa alaihi dzalik wa da'al kahana wa sa'ama. Kemudian itu satu. Di sini kalau kita perhatikan, ini yang mimpi siapa? Fir'aun. Fir'aun ini mukmin atau kafir? Enggak, kafir. Bayangkan si Fir'aun ini menganggap dirinya Tuhan. Itu ada yang mengatakan selama 400 tahun. Jadi umurnya panjang ya. Umurnya si Fir'aun ini panjang. Jadi dia itu mengaku sebagai Tuhan itu selama 400 tahun. Makanya kan tadi sudah dijelaskan, yang namanya Fir'aun ini julukan atau panggilan raja dari untuk bangsa Amalik. Amalik itu kan golongannya para raksasa. Fir'aun mengaku Tuhan selama 400 tahun. 400 tahun. Kalau umurnya Nabi Musa sendiri enggak terlalu panjang, enggak sampai 500, enggak, cuma ada yang 120 tahun untuk umurnya Nabi Musa. Nah, ini. Jadi para dukun mentakwilkan akan mimpi si Fir'aun tersebut bahwasanya akan dilahirkan seorang anak yang akan bisa menghilangkan kekuasaan si Fir'aun. Kekuasaan si Fir'aun. Nah, ini mimpinya ditakwilkan seperti itu. Iya, ini penjelasan Ustadz Munir ya. Makanya kalau mimpinya seorang pemimpin itu terkadang itu bisa dipegang atau maksudnya bisa ditakwilkan. Maksudnya memang nyata, bukan kembang tidur atau bunga tidur. Jadi salah satu mimpi yang benar itu adalah mimpinya para raja, walaupun itu kafir. Ya kan? Ini kan kafir, tetap takwilannya benar.
Jadi itu salah satu ciri mimpi yang benar. Kalau untuk kita ya hendaknya kalau kepingin mimpi benar ya wudhu dulu, wudhu kan. Jangan langsung sakarepan mari guyon nggak wudhu tidur. Apalagi ba'da subuh atau menjelang subuh tidur tangi-tangi pas subuh, terus koma, itu wis pasti bunga tidur. Itu bunga tidur. Walaupun luka aku mimpi ulama, tapi pasti mimpinya aneh-aneh. Mimpinya aneh-aneh. Aku mimpi Habib iki nganu iso yo apa ngono, kok aneh ya. Itu memang bunga tidur atau setan. Loh Habib lho iki, iya tetap deh. Contohnya Habib siapapun. Ya, pokoknya waktunya enggak tepat terus aneh-aneh itu terkadang syaiton gitu. Nah, ini si Fir'aun bermimpi demikian, kemudian ditakwilkan oleh para dukun bahwasanya akan ada seorang laki-laki, anak laki-laki yang akan bisa menghilangkan akan kekuasaan si Fir'aun. Wa fi dzalikum, dan di dalam hal tersebut ay al-adzabi awil inja, yaitu akan azab, yaitu azab apa? Azab yang diberikan oleh Fir'aun dan kaumnya. Bayangkan anak laki-laki, ingat apalagi anak laki-laki ya. Mulai zaman dahulu anak laki-laki sama perempuan itu lebih diistimewakan anak mana? Anak laki-laki. Itu mulai zaman dahulu. Mulai zaman dahulu anak laki-laki itu lebih istimewa daripada anak perempuan. Kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu anak yang laki-laki meninggal, sebagian ulama langsung berpendapat, ini penjelasan dari Ustaz Munir itu Allahyarham, itu mengatakan iya, ulama berpendapat kalau Nabi Muhammad SAW anak laki-lakinya itu enggak meninggal, itu kalau enggak jadi nabi itu agak aib. Agak kurang. Soalnya apa? Tidak ada nabi, atau ada sebagian mayoritas nabi kalau punya anak laki-laki dan sampai besar pasti dia itu jadi nabi. Dan Nabi Muhammad SAW khatamul anbiya, penutup para nabi, enggak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang mengatakan, sebagian ulama berpendapat sedemikian. Untuk makanya Nabi Muhammad SAW keturunannya dari melewati jalur Sayyidah Fatimatu Zahra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian wa fi dzalikum, dan di dalam hal tersebut yaitu pembantaian kepada anak-anak laki-laki yang kecil itu adalah al-adzabi. Ya, ini jadi badalnya. Wa fi dzalikum al-adzabi awil injai, di dalam azab dan penyelamatan tersebut. Jadi membunuh anak laki dan menyelamatkan atau menyisakan yang perempuan. Balaun, hal tersebut adalah suatu bala atau musibah. Ibtilaun aw inamun, entahlah ibtila, entah itu ujian atau kenikmatan. Tuh maksudnya. Ya, makanya di dalam di dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kalian wahai manusia bisyarri wal khair, dengan keburukan atau dengan kebaikan. Fitnah itu adalah sebagai ujian. Jadi yang namanya ujian itu terkadang jelek, juga terkadang kebaikan. Yaitu macam-macam nanti. Nah, min rabbikum azim wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan di dalam hal tersebut itu ada ujian dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, azimun, yang sangat besar. Ini azimun jadi naat man'utnya balaun. Maksudnya wa fi dzalikum balaun azimun min rabbikum, dan di dalam hal tersebut pembunuhan kepada anak laki-laki dan disisakan anak perempuan itu adalah ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru idz falakna bikum bisababikum al-bahra hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, dan ingatlah wahai Banu Israel atau wahai al-Yahud fi zamani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id farakna, ketika kami membelah, falakna sama id farakna, ketika kami membelah
bikumul, untuk kalian, bisababikum, karena sebab kalian, al-bahra, yaitu membelah lautan, hatta dakhaltumuhu, sehingga kalian masuk ke laut tersebut, haribina min aduwikum, dalam keadaan melarikan diri atau lari dari musuh kalian, lari dari musuh kalian. Nah, disebutkan si Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan itu 1.700.000. 1.700.000 itu tentaranya Fir'aun. Jadi yang mengejar Banu Israel atau pengikut Nabi Musa, dan pengikut Nabi Musa itu jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 12.000. Jadi yang mengikuti Nabi Musa itu berjumlah 12.000 orang. Jadi banyak 12.000. Jadi kalau kita lihat TV kan kok 100 atau berapa ya kan, enggak terlalu. Padahal jumlahnya banyak. 12.000 itu yang meninggal mati di Laut Merah. Di Laut Merah itu berjumlah 1.700.000 dalam salah satu tafsiran. Jadi sangat banyak. Waliyadzubillah. Dan alhamdulillah kita alhamdulillah ini perlu disyukuri untuk kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan tidak dijadikan jadi umatnya si Fir'aun. Nauzubillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini patut disyukuri. Ya, kita dijadikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun azimah. Kemudian fa anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian, minal ghoroki, dari tenggelam, wa aghraqna ala fir'auna, dan kami menenggelamkan pengikut si Fir'aun, qaumahu, yaitu kaumnya si Fir'aun, ma'ahu, bersama si Fir'aun, wa antum tandurun, dan kalian melihat hal tersebut, ilan tibakil bahri alaihim, yaitu melihat kepada tertutupnya al-bahar, al-bahar yaitu laut, alaihim, kepada mereka. Jadi Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa yang berjumlah 12.000 tersebut melihat langsung real akan yang namanya laut terbelah. Ini jadi yang namanya mukjizat ya, mukjizat. Laut terbelah ini kan secara logika enggak masuk akal kan. Terbelah. Kemudian dikembalikan lagi. Ini kan sesuatu hal yang sangat menakjubkan ya, untuk menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman, untuk menambahkan keimanan mereka. Nah, tapi ya itu tadi, nanti dari 12.000 tersebut ada yang mengkufuri lagi. Itu. Wa antum tandurun, dan kalian melihat hal tersebut, ilan tibakil bahri alaihim. Iqra' ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna bi alifin wa duniha Musa 40 lailatan nu'tihi 'inda inqidaiha at-Taurat at-Taurata li ta'lamu biha thumma ittakhadhtumul ijla alladhi saghahu lakum asamiri ilahan min ba'dihi ay ba'da zahabihi ila mi'adina fa antum zalimun bitikhadhihi liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha thumma afawna ankum mahawnan dhunubikum min ba'di dhalik al-ittikhadhi la'allakum tashkurun ni'matana alaikum. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dan ketika wa'adna bi alifin wa dunaha, boleh dengan alif, boleh tanpa alif. Jadi
sebagian qiraah ada yang membaca wa id wa adna, wawunya panjang, ada yang pendek, wa id wa adna. Itu. Jadi maksud daripada bi alifin wa duniha, afan. Bi alifin wa duniha. Tapi artinya sama. Dan ketika kami menjanjikan atau berjanji Musa kepada Nabi Musa, dan ketika kami Allah SWT menjanjikan kepada Nabi Musa arba'ina lailatan, yaitu menjanjikan 40 malam, nu'tihi, kami akan, yaitu kami Allah SWT akan memberikan hi kepada Nabi Musa indan qidaiha, ketika selesainya 40 hari 40 malam tersebut, at-taurata, dikasih apa? At-taurah, litakmalu biha, agar kalian mengamalkan biha, dengan kitab Taurat tersebut. Nah, jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah selama 40 hari 40 malam. Nah, jadi tidak disebutkan 40 harinya, ini sudah cukup. Arba'ina lailah, 40 malam, itu berarti 40 hari 40 malam. Jadi kalau sudah selesai 40 hari 40 malam tersebut, Allah akan memberikan suatu kitab, yaitu At-Taurah, litakmalu biha, untuk diamalkan. Summat takhottumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijl, yaitu patung sapi, alladzi, yang sagahu lakum as-samiriyu ilahan, yang membuat al-ijl, patung sapi tersebut, lakum, untuk kalian, as-samiri, yaitu si Samiri. Siapa Samiri? Namanya siapa? Musa Samiri. Ilahan jadi maf'ul bih dari sogo, yang mana si Musa Samiri menjadikan ijl tersebut sebagai itu Tuhan. Duh, kok bisa percaya? Kenapa? Disebutkan jadi Musa Samiri ini namanya Musa memang, dan dia itu adalah ibnu zina, anak zina. Jadi Musa Samiri itu anak zina. Ibunya melahirkannya di gunung. Jadi ibunya itu melahirkannya di gunung. Kemudian ditinggal. Jadi sama ibunya si anak ini dibuang ke sana. Soalnya anak zina, suatu kan aib kan, kanok bapai. Akhirnya ditinggal di gunung tersebut. Itu karena takut, walhasil ya pasti takut dengan macam-macam. Kemudian farabahu Jibril, maka si Musa ini, Musa Samiri, langsung kita sebutkan Samiri aja ya. Maka si Samiri ini dirawat, dididik oleh malaikat Jibril. Dan disebutkan, lu kok bisa tahu? Maksudnya kok bisa melihat si Samiri ini kepada malaikat Jibril? Nah, disebutkan malaikat Jibril ini memberikan minum dari telunjuknya, yaitu memberikan minum susu dari telunjuknya malaikat Jibril. Nah, maka bisa mengenali dan mengetahui malaikat Jibril. Ini keistimewaan Samiri, bisa melihat malaikat Jibril. Nah, itu anak didiknya malaikat Jibril, ini si Samiri. Nah, kemudian lu kok bisa percaya itu kaumnya? Nah, disebutkan si Samiri ini kan bisa melihat hal-hal yang gaib kan, otomatis. Ini makanya itu gaib itu, hal-hal yang gaib itu bertingkat-tingkat ya. Kita kegaibannya kita sama jin aja itu beda. Jin sama malaikat itu juga beda. Alam barzakh juga beda. Kemudian seperti arwah, kemudian dengan malaikat ini juga gaibnya juga beda. Walhasil kita beriman kepada sesuatu yang gaib. Dan si Samiri tahu akan sesuatu yang gaib, salah satunya adalah Nabi Musa. Ya kan, kalau Nabi Muhammad kendaraannya apa? Buruk. Nah, itu Nabi Musa, ada yang mengatakan kendaraannya Nabi Musa adalah farasul haya, ada yang mengatakan farasul haya, yaitu kuda kehidupan. Jadi bisa melihat tersebut. Jadi
ketika Nabi Musa menaiki farasul haya tersebut, itu si Samiri tahu, loh, oh Nabi Musa melihat menunggangi ini ya. Disebut kenapa kok dinamakan farasul haya? Itu kuda kehidupan. Karena disebutkan kalau kuda ini menyentuh sesuatu yang mati pasti akan hidup. Pasti akan hidup. Nah, jadi ketika farasul haya tersebut ini lewat, ada juga yang mengatakan ini farasul Jibril, ada yang mengatakan farasul Jibril, tunggangannya Nabi Musa, malaikat Jibril. Tapi sebagian tafsir, ahli tafsir mengatakan ini tunggangannya Nabi Musa, dinaiki oleh Nabi Musa. Ketika sampai di tanah tersebut mati, tanah tersebut pasir lah, itu kalau menyentuh pasti hidup. Akhirnya bekasnya tersebut diambil sama si Musa Samiri, kemudian dimasukkan melewati hidung dan mulutnya si patung sapi tersebut. Akhirnya bisa ngomong. Akhirnya bisa ngomong. Karena apa? Farasul ya ini tadi yang bisa disentuh oleh farasul haya tersebut hidup. Nah, termasuk ijil tersebut. Patung sapi tersebut karena dimasukkan lewat hidung dan mulutnya si patung tersebut, hiduplah patung tersebut. Ini. Jadi kaumnya ketika diberitahu, kalian ngapain nunggu Nabi Musa 40 hari? Kelamaan katanya. Tuhannya itu ya ini sudah nampak, lihat. Ada enggak patung sapi bisa ngomong? Enggak ada kan? Nah, ini bisa ngomong. Nah, inilah Tuhan. Nah, akhirnya banyak yang menyembah si patung sapi tersebut. Ini maksud daripada firman Allah SWT, summat takhottumul ijla, kemudian kalian wahai Banu Israel menjadikan patung sapi tersebut sebagai Tuhan. Mim ba'dihi, dari setelahnya, maksudnya ba'dihi ba'da dhahabihi ila mi'adina, setelah perginya Nabi Musa kepada mi'adina untuk ba'da dhahabihi, setelah perginya Nabi Musa memenuhi janji kami. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, misalnya Nabi Musa dijanjikan kitab Taurat setelah 40 hari. Belum genap 40 hari ternyata Samiri sudah membawa patung sapi. Itu ada di dalam ayat yang lain kan. Ada itu penjelasannya, ada lagi nanti di surat yang lainnya. Wa antum dzalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Bittikhadhihi liwad'ikum al-ibadata fi ghairi mahalliha, yaitu dengan menjadikannya liwad'ikum, untuk menaruhnya kalian al-ibadata, menjadikan apa? Peribadatan fi ghairi mahalliha, di selain tempatnya. Jadi Banu Israel dari 12.000 tersebut banyak yang menyembah patung sapi tersebut. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian. Mahauna dzunubakum, kami menghapus dosa-dosa kalian. Mim ba'di dzalika al-ittikhadhi, setelah menjadikannya kalian akan patung sapi tersebut sebagai Tuhan. La'allakum tashkurun, agar kalian itu mensyukuri nikmatana alaikum, nikmat kami alaikum atas kalian. Ini jadi salah satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diselamatkan. Bayangkan, tadi kan sudah disebutkan. Ini 12.000 orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat langsung kejadian yang spektakuler, sesuatu yang di luar logika, yaitu Nabi Musa membelah lautan, kemudian mereka juga menyeberangi laut tersebut.